Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kehujahan hadis sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis. Berikut penjelasannya. Nama saya Fikri Amalia Rosyada, NIM 4220136. Pengertian kehujahan hadis. Kehujahan hadis yaitu keadaan di mana hadis wajib dijadikan hujah atau dasar hukum selain Al-Quran yang dibuktikan dengan dalil-dalil syariah. Status kehujahan hadis. Dari periwayatannya, Al-Quran berkedudukan sebagai qat'iyul wurud, sedangkan hadis kadangkala berkedudukan sebagai qat'iyul wurud dan sebagian lainnya sebagai zayyinul wurud. Sehingga hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran dalam tatanan valisitas kehujahan yang menurut isi kandungannya. Meskipun di dalam Al-Quran tidak diterangkan hadis sebagai sumber hukum kedua, hanya saja konsep yang menunjukkan kewenangan Nabi SAW untuk melahirkan sumber hukum baru, yaitu hadis secara langsung dari Al-Quran, dengan menyinggung kepatuhan terhadap Rasulullah SAW. Bahkan suatu kewajiban untuk mengikuti segala perilaku Nabi SAW. Dalil yang menerangkan bahwa hadis adalah dasar hukum kedua setelah Al-Quran yaitu 1. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya apa yang telah diberikan Rasul kepadamu maka ambillah dan apa yang dilanggar bagimu maka tinggalkanlah. Yang kedua, dalil hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, ingat bahwa aku menerima Al-Quran dan yang sejenis Al-Quran yaitu hadis. Yang ketiga, ijma' sahabat. Umar bin Khattab ketika berada di depan Hajar Aswad, ia berkata, saya tahu bahwa engkau adalah batu. Apabila saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Yang keempat, ijma' ulama. Imam Abu Hurairah berkata, apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Apabila aku mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan kitab Allah dan kabar dari Rasulullah, maka tinggalkanlah pendapatku. Yang kelima adalah ijtihad. Jika kita meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah, maka apa yang dibawanya wajib kita yakini. Sesungguhnya beliau hanya menyampaikan apa yang diterima dari Allah SWT, baik itu isi maupun formulasinya. Perkenalkan, nama saya Marcelina Rifani, NIM 4220114. 3 pendapat Imam Mazhab tentang kriteria kehujahan hadis. 1. Pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam mengambil sumber atau dalil hukum dalam menghadapi tuntutan ketetapan hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapinya atau yang timbul di tengah masyarakat. Ia menempatkan hadis sebagai sumber penetapan hukum yang kedua sesudah Al-Quran. 2. Pendapat Imam Malik bin Anas. Imam Malik menegaskan dirinya menerima hadis mursal, hadis muqati, dan hadis-hadis yang disampaikan periwayat kepadanya yang ditabirkan dengan ibarat balaghani. Walaupun ia tidak terangkan sebab-sebab ia menerima hadis-hadis tersebut. Mengingat pada masa itu belum dipersoalkan ulama tentang kedudukan hadis mursal, dan ia sendiri tidak menerima hadis melainkan dari orang yang dipercayainya. 3. Pendapat Imam Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Risalah, Imam Syafi'i mengajukan sejumlah dalil yang membuktikan kehujahan al-sunnah. Sedangkan al-hadis mursal, Imam Syafi'i tidak menerima secara mutlak dan tidak menolaknya secara mutlak. Hadis mursal dapat diterima Imam Syafi'i dengan 2 syarat. Pertama, hadis mursal itu disampaikan oleh tabi'in yang banyak berjumpa dengan sahabat. Kedua, ada petunjuk yang menguatkan sanad hadis ahad itu. 4. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal menerima hadis mursal jika berasal dari seorang sahabi atau seorang tabi'in atau tabi-tabi'in. Hadis yang datang dari luar kelompok tersebut tidak diterimanya. 1. Berdasarkan kualitasnya, ahadits sahih. Dalam bahasa diartikan orang sehat.
Antonim dari kata as-sakim artinya orang yang sakit. Jadi yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. B. Hadis hasan. Secara bahasa, hasan berarti al-jamal, yaitu indah. Hasan juga dapat berarti sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Berdasarkan kuantitasnya. A. Hadis mutawatir. Kata mutawatir berarti mutatabi'i, beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, dan berdasarkan logika atau kebiasaan, mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. B. Hadis ahad. Menurut istilah hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau perorangan atau dua orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. C. Hadis gharib. Menurut bahasa berarti al-munfarid, yang artinya menyendiri. Dalam tradisi ilmu hadis, ia adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri imamnya maupun selainnya. Saya Siva Utia Suhita, NIM 4220139. 4. Peranan kehujahan hadis. Dalam hubungan dengan Al-Quran, hadis berperan sebagai penafsir, pensyarat, dan penjelas ayat-ayat Al-Quran. Apabila disimpulkan tentang peran hadis dalam hubungan dengan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayan tafsir. Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir adalah menjelaskan maksud dari Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini adalah merinci ayat secara global, membatasi ayat yang mutlak, mengkhususkan ayat yang umum, dan menjelaskan ayat yang dirasa rumit. 2. Bayan takrir. Bayan at-takrir atau sering disebut juga dengan bayan at-takyid, penegas hukum, dan bayan al-itsbat adalah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. 3. Bayan at-tashri. Yang dimaksud dengan bayan at-tashri adalah menjelaskan hukum yang tidak disinggung langsung dalam Al-Quran. 4. Bayan an-nasakh. Secara bahasa, an-nasakh bisa berarti al-ibdal, membatalkan, al-ijalah, menghilangkan, at-tahwil, memindahkan, atau at-taghyir, mengubah. Menurut ulama muqtadimin, yang dimaksud dengan bayan an-nasakh adalah dalil syara yang datang kemudian. Kesimpulannya, hujahan hadis atau hujiyah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah dan dasar hukum, dalil asyari, selain Al-Quran yang dibuktikan dengan dalil-dalil syariah. Kehujahan hadis berperan dalam kehidupan perbankan. Salah satu usaha dan langkah dalam rangka menemukan formula perbankan di masa depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.